Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap tidak berwujud? Intangible asset atau aset tetap tidak berwujud adalah harta milik perusahaan yang tidak mempunyai bentuk fisik. Tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun hasilnya bisa dirasakan di masa depan. Dengan kata lain, ini merupakan jenis harta perusahaan yang berbanding terbalik dengan aset tetap. Lantas, perbedaan aset tetap tidak berwujud dengan aset tetap adalah terdapat pada jangka waktu, di mana aset tetap bisa dapat terlihat kegunaannya sejak awal. Misalnya, uang. Uang bisa digunakan sebagai modal, dan alat produksi bisa digunakan untuk memulai pembuatan produk. Sedangkan intangible asset, manfaat dari harta perusahaan jenis ini, baru akan dirasakan pada jangka panjang. Bahkan, ada sebagian aset tetap tidak berwujud yang tidak dapat ditukar dengan uang berapapun. Sebut saja branding atau merek. Misalnya, McDonald atau KFC menjadi restoran cepat saji yang tersebar hampir di seluruh dunia. Apakah mereka rela jika namanya dan logonya tersebut digunakan orang lain? Tentu saja tidak. Lalu, ada beberapa contoh aset tetap tidak berwujud. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, di mana ketentuan yang telah dibuat seorang pencipta atas karyanya yang telah ia buat. Dengan kata lain, seseorang yang telah membuat hak cipta dan melaporkannya ke hak KI berhak untuk menuntut orang lain yang menggunakan karyanya. Namun, ia bisa saja membagikan karyanya tersebut dengan persetujuan tertentu. Contohnya, pada tanggal 1 April 2015, Ayu Ting Ting memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Misalnya lagu Sambalado. Biaya yang dikeluarkan Ayu Ting Ting untuk penyusunan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 10 juta rupiah. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak cipta adalah 5 tahun. Lalu, mencatat besarnya amortisasi per tahun adalah 10 juta dibagi 5 sama dengan 2 juta. Jurnal mencatat penyesuaian pada 31 Desember 2015 ialah amortisasi hak cipta debit sebesar 1.500.000 dan hak cipta sebesar 1.500.000 di kredit. Hasilnya dari 9/12 dikali 2 juta sama dengan 1.500.000. Lalu selanjutnya ada hak paten, di mana hak paten adalah keistimewaan yang dimiliki seseorang pemilik atau penemu barang untuk memasarkan produk buatannya tanpa gangguan dari pihak lain. Secara umum, hak paten memang mempunyai kemiripan dengan hak cipta. Contohnya, Nyonya Pince mengeluarkan biaya untuk membuat hak paten atas suatu penemuan baru, pembuatan produk elektronik sebesar 10 juta, taksiran umur paten tersebut ialah 10 tahun, dan paten diperoleh pada tanggal 1 Juli 2019. Untuk mencatat perolehan hak paten adalah paten pada debit sebesar 10 juta dan kas kredit sebesar 10 juta. Lalu besarnya beban amortisasi paten pada tahun 2019 ialah 500.000 dan penyesuaian amortisasi paten pada 31 Desember 2019 ialah beban amortisasi dan paten sebesar 500.000. Lalu selanjutnya ada franchise atau waralaba, di mana franchise adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu atau memasarkan produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo, maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memberikan hak franchise. Seperti contohnya makanan junk food, KFC, McDonald, Pizza Hut, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah segala atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan yang melekat pada suatu perusahaan. Dalam hal ini termasuk manajemen yang istimewa, lokasi yang strategis, hubungan baik dengan customer, karya yang terlatih, produk yang kualitas tinggi, dan lain-lain. Hal positif seperti itu apabila dimiliki perusahaan akan menaikkan nilai perusahaan. Semakin banyak hal positif yang dimiliki, maka akan bertambah semakin tangguh nama baik perusahaan untuk meraih keuntungan.
Lalu ada hak sewa, di mana hak sewa ialah hak yang diperoleh atas suatu sewa aktiva tertentu, misalnya seperti sewa gedung, sewa mesin, dan sewa tempat usaha yang biasanya menggunakan kurun waktu tertentu. Disahkan oleh pejabat pembuat akte atau notaris. Kesimpulannya ialah aset tetap tidak berwujud memiliki banyak sekali jenis dan akan bertambah seiring dengan kemajuan teknologi. Semua objek yang tidak terlihat namun memberikan keuntungan di masa depan adalah termasuk ke dalam harta perusahaan.